Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Petaka Rumah Tua. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Keluarga Pak Rahmat harus meninggalkan rumah mereka di kota karena sedang diperbaiki total. Atap yang lapuk dan dinding yang retak membuat tempat itu tidak bisa ditinggali sementara waktu. Pak Rahmat memutuskan membawa istrinya, Busana, dan ketiga anak mereka yaitu Silvi, Iqbal, serta Rosa untuk pindah. Mereka menetap di rumah tua peninggalan orang tua Pak Rahmat di desa Songgorino. Desa itu berada jauh di dalam hutan lebat. Di rumah itu sudah ada 3 saudara Pak Rahmat yang tinggal, yaitu Nisa, Narto, dan Karyo. Busana merasa berat hati pindah ke pelosok, tetapi ia tidak punya pilihan. Perjalanan menuju desa tersebut memakan waktu berjam-jam. Awalnya perjalanan darat menggunakan mobil itu berjalan lancar. Mobil mereka membelah jalan aspal yang perlahan berubah menjadi jalan tanah berdebu. Busana duduk diam di depan memperhatikan barisan pohon lebat. Silvi, Iqbal, dan Rosa duduk berjejalan di kursi belakang. Udara perlahan mulai terasa semakin dingin menyentuh kulit. Langit berangsur gelap karena hari sudah sore. Pepohonan menjulang sangat rapat dan menutupi sisa cahaya matahari. Suasana di sepanjang jalan hutan itu terasa sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas berpapasan dengan mobil mereka sejak masuk kawasan ini. Ketika mobil melaju membelah hutan yang semakin gelap, kejadian mengejutkan mendadak terjadi. Seekor anjing berukuran besar melompat dari semak-semak tepat ke tengah jalan. Hewan itu muncul tepat di depan laju mobil. Pak Rahmat yang sedang menyetir sangat terkejut dan langsung menginjak pedal rem sekuat tenaga. Terdengar gesekan ban beradu dengan jalan tanah. Namun, laju mobil tidak bisa dihentikan tepat waktu. Terdengar benturan keras dari bagian depan luar mobil. Mobil itu berhenti mendadak, membuat tubuh semua orang di dalam terdorong kuat ke depan. Suasana di dalam mobil seketika berubah menjadi panik. "Bapak nabrak apa tadi? Suaranya keras banget sampai kedengaran ke dalam," tanya Busana dengan suara panik. "Bapak juga nggak tahu pasti, Bu. Tiba-tiba aja ada binatang yang lompat. Bapak udah coba ngerem tapi nggak nyandak," jawab Pak Rahmat sambil memegang setir mobil. "Itu orang apa binatang sih, Pak? Nabraknya kenceng banget sampai aku kejedot kursi depan," timpal Silvi mengusap kepalanya. "Kalian semua diam di dalam mobil aja, biar Bapak turun sebentar buat ngecek," kata Pak Rahmat menenangkan keluarganya. Pak Rahmat membuka pintu mobil dan melangkah turun. Udara dingin hutan menyambut tubuhnya saat ia berjalan memutar ke depan mobil. Di bawah sorot lampu kendaraan, ia melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Seekor anjing berbulu gelap tergeletak kaku di pinggir jalan. Tubuh anjing itu hancur dan mengeluarkan banyak darah segar yang membasahi tanah. Hewan itu mati seketika akibat benturan keras. Pak Rahmat menatap bangkai anjing itu sebentar. Ia sadar mereka berada di tengah hutan gelap. Pak Rahmat segera bergegas kembali masuk ke kursi pengemudi. "Gimana di luar, Pak? Hewan yang ditabrak tadi mati atau masih hidup?" tanya Busana menatap suaminya. "Itu cuma anjing hutan biasa, Bu. Anjingnya udah mati berdarah di pinggir jalan. Mending kita langsung jalan aja sekarang," jawab Pak Rahmat menyalakan mesin. "Kasihan anjingnya, Pak. Apa nggak mending kita kubur dulu aja biar nggak dimakan hewan buas?" usul Iqbal dari belakang. "Nggak usah aneh-aneh kamu, Bal. Hari udah mau malam. Bahaya kalau kita berhenti kelamaan di sini," sahut Pak Rahmat tegas. Mobil keluarga itu kembali melaju membelah hutan yang perlahan mulai gelap gulita. Insiden tadi meninggalkan ketegangan pekat. Tidak ada lagi yang berbicara di sepanjang sisa perjalanan. Busana menatap lurus ke depan dengan perasaan gelisah yang semakin menebal. Setelah perjalanan yang menegangkan, mereka akhirnya tiba di batas desa Songgorino. Pemandangan yang menyambut kedatangan mereka jauh dari harapan. Desa tersebut terlihat sangat sunyi, seolah tidak ada manusia yang menetap di sana. Saat mobil melaju melewati rumah-rumah penduduk, tempat itu benar-benar terlihat seperti desa mati. Tidak ada warga yang terlihat berada di luar.
Pintu dan jendela setiap rumah tertutup rapat. Keheningan desa itu membuat bulu kuduk Busanah berdiri meremang. Mobil Pak Rahmat berhenti pelan di depan pekarangan tanah yang luas. Di area tersebut berdiri rumah tua berbahan kayu jati berukuran cukup besar. Tidak lama setelah mesin mobil dimatikan, pintu depan rumah terbuka. 3 orang dewasa berjalan keluar dari dalam rumah menyambut mereka. 3 orang dewasa itu adalah saudara kandung Pak Rahmat. Pak Rahmat beserta keluarganya segera turun dari mobil. "Syukur deh, akhirnya kalian sampai juga di sini, Mat. Kami dari tadi sore udah nungguin loh," sapa Karyo menghampiri adiknya. "Iya Mas, maaf ya sampainya jadi malam. Tadi di jalan pelan-pelan karena gelap. Terus sempat ada kejadian nabrak anjing juga," balas Pak Rahmat menjabat tangan kakaknya. "Ayo semuanya, langsung masuk aja ke dalam. Angin di luar makin malam makin dingin. Kasian anak-anak di luar," kata Nisa menimpali. "Iya Nis, makasih banyak ya kalian udah mau direpotin keluarga kita malam-malam," jawab Busanah memaksakan senyum. Saat orang tua saling menyapa, Sylvie menarik ujung baju adiknya. Ia menundukkan wajahnya lalu berbisik sangat pelan di telinga Iqbal. "Bal, kamu merhatiin mukanya Tante Nisa sama Om Karyo nggak? Kelihatannya aneh banget muka mereka berdua itu," bisik Sylvie. "Iya kak, aku juga dari tadi ngeliatin terus. Agak ngeri ya kelihatannya," balas Iqbal dengan suara pelan. Perhatian Sylvie dan Iqbal tertuju pada kondisi fisik ketiga saudara ayah mereka. Mereka melihat jelas ada bekas luka cacat bakar yang berukuran cukup lebar. Luka mengerikan itu berada di pipi kanan Nisa. Kondisi fisik Karyo juga terlihat tidak kalah aneh. Mata kanan pria itu membengkak parah seperti terkena infeksi. Daging di sekitar matanya menebal, membuat wajahnya menakutkan. Hanya Narto yang berpenampilan fisik normal. Malam pertama keluarga Pak Rahmat bermalam di rumah peninggalan itu terasa berjalan lambat. Setelah merapikan barang dan makan malam seadanya, mereka langsung masuk ke kamar. Suasana di dalam rumah kayu itu terasa sangat dingin. Di kamar utama, Pak Rahmat sudah terlelap pulas karena kelelahan menyetir berjam-jam. Namun Busanah sama sekali tidak bisa tidur. Ia berbaring telentang di atas kasur dengan mata terbuka lebar. Keesokan paginya, matahari mulai bersinar menerangi desa Songgorino. Namun suasana di sekitar rumah tua itu masih terasa sama sunyinya seperti tadi malam. Udara pagi yang biasanya segar justru terasa sangat dingin dan menusuk kulit. Di halaman depan, Narto sudah bangun dan sibuk melakukan pekerjaan rutinnya. Ia memegang selang air plastik untuk menyiram tanaman hias di sekitar pekarangan rumah. Narto menyiram daun-daun hijau itu satu persatu dengan perasaan tenang. Suasana di luar rumah benar-benar sepi. Tidak ada satupun tetangga yang terlihat keluar rumah atau sekedar menyapu halaman. Sementara itu, keluarga Pak Rahmat masih berada di dalam rumah untuk merapikan barang-barang bawaan mereka. Saat Narto sedang fokus menyiram tanaman di dekat pagar kayu, sebuah kejadian mengejutkan mendadak terjadi. Dari arah pepohonan lebat di samping rumah, sebuah benda tiba-tiba melayang terbang ke arahnya. Benda itu jatuh tepat di dekat kaki Narto dengan suara berdebuk yang cukup keras. Narto terkejut bukan main dan langsung memundurkan langkah kakinya. Ia menundukkan kepala untuk melihat benda apa yang baru saja dilempar ke arah halamannya. Benda itu ternyata adalah bangkai seekor ayam yang bulunya berwarna hitam pekat. Kondisi ayam itu sangat mengerikan dan berlumuran darah segar. Darah itu mengalir membasahi rumput hijau di bawahnya dan menyebarkan bau amis yang tajam. Narto segera menoleh ke arah pepohonan tempat benda itu berasal. Ia melihat siluet seseorang sedang berdiri diam di balik batang pohon yang besar. Sosok misterius itu memakai pakaian serba gelap dan sedang mengawasi Narto dari kejauhan. "Woi, siapa kamu berdiri di sana? Ngapain lempar bangkai ayam ke halaman rumah orang?" teriak Narto dengan suara lantang. Sosok itu sama sekali tidak menjawab pertanyaan Narto. Orang misterius itu langsung membalikan badannya dan berjalan cepat masuk lebih dalam ke arah hutan. Narto merasa sangat kesal sekaligus ketakutan melihat kejadian tersebut. Ia melempar selang airnya ke atas tanah dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Di ruang keluarga, ia bertemu dengan Karyo yang sedang duduk santai sambil minum teh hangat. Narto berjalan mendekat dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. "Kamu kenapa, Tok? Kok mukanya tegang banget habis dari luar?"
Tanya Karyo sambil meletakkan gelas tehnya di atas meja kayu. Itu loh mas, barusan ada orang iseng lempar ayam mati ke halaman depan. Ayamnya warna hitam pekat, terus darahnya masih kelihatan seger banget. Pas aku teriakin, orangnya malah lari masuk ke dalam hutan. Jawab Narto sambil mengatur napasnya yang memburu. Ah, paling itu cuma orang lewat yang iseng aja, nggak usah terlalu dipikirin. Nanti bangkainya tinggal kamu buang aja ke tempat sampah belakang. Balas Karyo mencoba menenangkan adiknya. Iya sih mas, tapi perasaanku mendadak jadi nggak enak banget abis kejadian tadi. Badanku sampai merinding rasanya. Kayaknya aku mau pergi keluar sebentar cari angin biar pikiran agak tenang. Ucap Narto mengusap tengkuknya. Kamu mau pergi kemana pagi-pagi begini? Jalanan di luar masih sepi loh. Tanya Karyo penasaran. Aku mau ke desa sebelah aja mas. Sekalian mau beli kebutuhan dapur yang udah mulai habis. Telur sama gula kan udah kosong dari kemarin sore. Aku pinjam sepeda kayunya ya. Jawab Narto bersiap untuk pergi. Narto segera mengambil sepeda kayu miliknya yang tersandar di dinding samping rumah. Ia menaiki sepeda tua itu dan mulai mengayuh pedalnya meninggalkan area pekarangan. Jalanan menuju desa sebelah lumayan jauh jaraknya. Ia harus melewati jalanan tanah berbatu yang diapit oleh pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Narto mengayuh sepedanya dengan tempo yang cukup cepat. Ia berharap udara pagi bisa menghilangkan rasa takut di dalam hatinya akibat insiden bangkai ayam berdarah tadi. Suasana di sepanjang jalan itu sangat sepi dan senyap. Tidak ada suara burung atau aktivitas warga yang terlihat di pinggir jalan. Hanya terdengar suara rantai sepeda Narto yang bergesekan seiring kayuhannya. Di pertengahan jalan yang membelah hutan itu, pandangan Narto mendadak tertuju pada sebuah sosok. Sekitar 50 meter di depannya, ada seseorang berdiri tegak di pinggir jalan. Narto memperlambat laju sepedanya secara bertahap. Ia menyempitkan kelopak matanya untuk melihat lebih jelas ke arah depan. Orang itu memakai pakaian gelap yang sama persis dengan sosok yang melempar ayam mati di rumahnya tadi. Sosok itu berdiri menatap ke arah Narto selama beberapa detik dalam diam. Setelah itu, sosok tersebut berjalan perlahan masuk ke dalam semak-semak lebat di pinggir jalan. Rasa penasaran Narto langsung mengalahkan rasa takut di hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia menekan tuas rem dan menghentikan sepedanya di pinggir jalan. Narto meletakkan sepedanya begitu saja, lalu melangkah mengikuti sosok misterius tersebut. Ia masuk menembus semak-semak yang tumbuh cukup tinggi. Tumbuhan liar bergesekan dengan celana panjangnya saat ia berjalan semakin dalam ke arah hutan. Narto terus mencari kemana perginya sosok berpakaian gelap itu. Namun anehnya, orang itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak kaki di atas tanah. Tiba-tiba, Narto merasakan rasa sakit yang sangat tajam di bagian kaki kanannya. Ia menunduk dan melihat ada seekor semut berwarna hitam sedang menggigit kulit kakinya. Semut itu berukuran jauh lebih besar dari semut pada umumnya. Narto segera mengusap kakinya dengan telapak tangan untuk mengusir serangga tersebut. Namun rasa sakitnya tidak hilang sama sekali. Rasa sakit itu justru berubah menjadi rasa gatal yang sangat luar biasa menyiksa. Narto mulai menggaruk bagian kakinya yang gatal itu. Ia menggaruknya terus-menerus tanpa henti karena gatalnya semakin terasa parah menyebar. Sesaat kemudian, hal yang sangat mengerikan terjadi tepat di depan matanya. Ratusan semut hitam berukuran besar mendadak keluar berhamburan dari dalam rerumputan di sekitarnya. Semut-semut itu bergerak dengan sangat cepat menyerbu tubuhnya. Mereka mulai merayap naik menutupi sepatu dan bagian bawah celana Narto. Jumlah mereka sangat banyak hingga menutupi seluruh permukaan tanah di dekat kakinya. Narto sangat panik melihat hal tersebut. Ia berusaha menepis semut-semut itu menggunakan kedua tangannya secara bergantian. Ia memukul-mukul kakinya sendiri agar kawanan serangga itu jatuh ke tanah. Namun usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Semut-semut hitam itu terus merayap naik dengan sangat cepat hingga menutupi perut, dada, dan kedua tangannya. Serangga itu mulai menggigit kulit Narto secara bersamaan dari berbagai arah. Rasa gatal dan perih yang bercampur aduk membuat Narto berteriak kesakitan. Ia mencoba berlari keluar dari semak-semak, tetapi kakinya terasa sangat kaku dan berat untuk digerakkan maju. Beberapa ekor semut hitam bahkan mulai merayap naik menutupi bagian wajah Narto. Saat ia membuka mulut untuk berteriak meminta pertolongan, puluhan semut itu langsung merayap masuk ke dalam rongga mulutnya. Narto tersedak hebat dan tenggorokannya tersumbat sehingga ia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Dalam kondisi sangat panik dan tersiksa, mata Narto melihat sebatang kayu tebal tergeletak di dekatnya. Ia menunduk mengambil kayu itu dan mulai menggaruk tubuhnya sendiri dengan sangat brutal.
Narto menggaruk lengan dan dadanya menggunakan ujung kayu bertekstur kasar itu karena rasa gatalnya tidak tertahankan. Ia terus menggaruk badannya secara membabi buta tanpa memperdulikan rasa perih akibat goresan. Kulit di bagian lengannya perlahan mulai terkelupas akibat gesekan kasar berulang kali tersebut. Darah segar langsung mengucur deras membasahi kemejanya. Seluruh tubuh Narto membengkak kemerahan akibat gigitan ratusan semut hitam yang terus merayap liar di kulitnya. Ia terus menyiksa tubuhnya sendiri menggunakan potongan kayu itu di tengah hutan yang sangat sunyi. Tanpa ada satu orang pun yang bisa menolongnya di sana, sebuah kekuatan gaib mendadak muncul mengendalikan tubuh Narto. Tubuh pria itu secara tiba-tiba terangkat dan melayang ke udara. Ia terangkat setinggi 1 meter dari atas tanah tanpa ada benda yang menyangganya. Narto meronta-ronta di udara, namun ia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman tenaga tidak terlihat itu. Kemudian, kekuatan gaib itu menarik dan membanting tubuh Narto ke arah bawah dengan sangat keras. Kepala Narto dibenturkan berulang kali ke atas tanah berbatu tajam tanpa ampun. Terdengar suara benturan yang sangat keras saat kepalanya menghantam bebatuan tersebut. Hantaman ke bawah itu terjadi berkali-kali dengan tenaga yang sangat brutal. Kepala Narto akhirnya terbentur keras hingga ia memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Setelah penyiksaan kejam itu selesai, kekuatan gaib tersebut melepaskan cengkeramannya. Jasad Narto langsung jatuh tergeletak kaku di atas tanah. Ia tewas seketika dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan berlumuran darah. Narto terbaring tidak bernyawa sendirian di tengah semak belukar yang tertutup pohon besar. Setelah tubuhnya tidak lagi bergerak, kawanan semut hitam raksasa itu kembali datang mengerumuninya. Mereka merayap masuk ke dalam setiap luka kulit yang terbuka lebar. Ratusan semut mengerikan itu mulai memakan tubuh Narto secara perlahan. Sementara itu, siang hari itu, sebuah mobil sedan melaju perlahan memasuki kawasan desa Songgorino. Yuda, kekasih Sylvie, duduk di balik kemudi dengan wajah yang sedikit kelelahan. Ia datang menyusul untuk ikut berlibur bersama keluarga Pak Rahmat. Yuda sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di rumah tua tersebut. Saat mobilnya melewati jalan utama desa, Yuda sempat memperhatikan kondisi sekelilingnya. Ia merasa heran melihat rumah-rumah penduduk yang tertutup rapat tanpa ada satupun warga yang berada di luar. Namun, Yuda mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menghentikan mobilnya tepat di halaman depan rumah kayu peninggalan orang tua Pak Rahmat. Sylvie yang mendengar suara mesin mobil segera berlari keluar dari dalam rumah. Wajah gadis itu terlihat sangat senang melihat kedatangan kekasihnya. Ia melambaikan tangan menyambut Yuda yang baru saja turun dari mobil sambil membawa tas pakaian. "Kamu nyetir sendirian ke sini nggak nyasar kan, Yud? Jalanan masuk hutan di depan sana agak bingungin soalnya," sapa Sylvie sambil tersenyum lebar. "Untungnya nggak nyasar, Sisil. Tapi desa ini sepi banget ya rasanya. Aku dari tadi masuk perbatasan nggak lihat ada warga di luar rumah sama sekali," jawab Yuda sambil menutup pintu mobilnya. "Iya, di sini emang sepi banget tempatnya. Ya udah, ayo buruan masuk ke dalam. Bapak sama ibu dari tadi udah nungguin kamu di ruang tengah," ajak Sylvie menarik tangan Yuda. Meskipun kedatangan Yuda disambut dengan hangat oleh Sylvie, suasana di dalam rumah tua itu sebenarnya sedang diliputi ketegangan. Busana duduk diam di kursi kayu dengan wajah gelisah. Pak Rahmat terus berjalan mondar-mandir menatap ke arah pintu depan dan jendela secara bergantian. Ketegangan itu terjadi karena Narto belum juga kembali ke rumah. Pria itu pergi sejak pagi hari menggunakan sepeda kayu dan sampai siang ini belum ada kabar. Yuda masuk ke ruang tengah dan langsung menyalami tangan Pak Rahmat serta Busana. Ia duduk di kursi kosong tepat di sebelah Sylvie. Yuda menyadari raut wajah keluarga kekasihnya itu terlihat sangat tegang dan penuh kekhawatiran. "Yud, maaf ya kamu baru aja sampai sini malah bapak repotin. Kamu di jalan tadi papasan sama Om Narto nggak? Dia pakai sepeda kayu dari pagi," tanya Pak Rahmat dengan suara cemas. "Nggak lihat ada orang naik sepeda, Pak. Jalanan dari kota sampai masuk desa ini kosong melompong. Memangnya Om Narto pamit pergi jam berapa tadi?" balas Yuda bingung. "Dari matahari baru terbit tadi pagi. Dia cuma pamit mau beli telur sama gula ke desa sebelah. Harusnya sejam aja udah sampai rumah lagi. Ini udah lewat tengah hari, tapi orangnya nggak kelihatan batang hidungnya," jelas Pak Rahmat sambil menghela napas panjang. "Kalau gitu biar Yuda bantuin cari Om Narto sekarang ya, Pak. Pakai mobil Yuda aja, biar kita bisa nyarinya lebih cepat di jalan," tawar Yuda dengan sigap. "Makasih banyak ya Yud,
Kita telusuri aja jalan tanah ke arah desa sebelah. Biasanya Narto selalu lewat jalan situ kalau mau belanja. Ucap Pak Rahmat menyetujui tawaran tersebut. Pak Rahmat dan Yuda segera keluar rumah dan masuk ke dalam mobil. Mereka berkendara meninggalkan area desa dan kembali masuk ke jalanan hutan yang sepi. Pak Rahmat meminta Yuda mengemudikan mobil secara perlahan agar mereka bisa mengamati sisi kanan dan kiri jalan. Hutan lebat di sekitar mereka terlihat sangat gelap karena sinar matahari terhalang rimbunnya dedaunan pohon yang tinggi. Setelah melakukan pencarian cukup lama menyusuri jalanan tanah, mata Pak Rahmat menangkap sebuah benda di pinggir jalan. "Yud, berhenti sebentar di sini. Coba pinggirin mobilnya. Itu di sebelah kiri, kayaknya sepeda punya Narto," kata Pak Rahmat sambil menunjuk ke arah rerumputan tinggi. Yuda segera menghentikan mobil dan mematikan mesinnya. Mereka berdua bergegas turun dan berjalan mendekati sepeda yang tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Pak Rahmat memastikan bahwa itu memang benar sepeda milik adiknya. Tidak jauh dari posisi sepeda tersebut, terdapat jalan setapak kecil yang masuk menembus semak belukar. Pak Rahmat dan Yuda saling bertatapan sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam semak-semak tersebut. Baru beberapa langkah mereka berjalan menembus rerumputan lebat. Bau busuk menyengat mendadak menusuk penciuman mereka. Bau itu sangat tajam, seperti bau daging-daging yang sudah rusak berhari-hari. Yuda refleks menutupi hidungnya menggunakan telapak tangan. Suara lalat berterbangan mulai terdengar jelas berdengung di sekitar area tersebut. Tiba-tiba, langkah Pak Rahmat terhenti mendadak di depan sebuah pohon besar. Tubuh pria parubaya itu mematung kaku menatap ke arah tanah di bawahnya. Yuda yang berjalan di belakang segera menyusul dan ikut melihat ke arah pandangan Pak Rahmat. Di atas tanah berbatu tersebut, jasad Narto tergeletak dengan kondisi yang sangat mengerikan. Tubuh pria itu sudah membusuk parah dan mengeluarkan cairan kental berbau menyengat. Wajahnya hancur tidak berbentuk dengan darah yang sudah menghitam. Ratusan belatung putih berukuran besar bergerak-gerak memenuhi setiap luka yang terbuka menganga di sekujur tubuhnya. Kulit lengan Narto terkelupas lebar, memperlihatkan daging yang sudah membusuk. Melihat pemandangan tersebut, Yuda langsung membalikkan badannya dan muntah di balik semak-semak. Perutnya tidak kuat menahan rasa jijik melihat kondisi jasad di depannya. "Astagfirullahaladzim, Narto, kenapa kondisi kamu sampai hancur begini, toh?" Ucap Pak Rahmat dengan suara bergetar menahan tangis dan rasa takut. "Pak, kita harus lapor polisi sekarang. Ini kayaknya ada yang gak beres. Gak mungkin orang baru meninggal pagi tadi badannya langsung hancur membusuk begini, Pak," kata Yuda setelah selesai membersihkan mulutnya. "Jarak ke kota terlalu jauh, Yud. Kalau kita harus bawa polisi ke sini, butuh waktu sampai besok pagi. Bapak juga gak mungkin bawa jasad Narto yang udah membusuk ini ke dalam mobil," jawab Pak Rahmat menatap lekat jasad adiknya. "Terus kita harus gimana sekarang, Pak? Masa jasad Om Narto kita biarin aja di tengah hutan begini?" tanya Yuda semakin panik. "Kita kubur jasadnya di sini aja sekarang. Bapak lihat, ada skop kecil di bagasi mobil kamu tadi. Kita pakai itu buat gali tanah. Jangan buang waktu lagi, hari udah mau sore," putus Pak Rahmat dengan tegas. Yuda berlari ke mobil untuk mengambil sekop. Pak Rahmat dan Yuda mulai menggali tanah di sekitar lokasi penemuan jasad secara bergantian. Tanah di dalam hutan itu cukup keras karena dipenuhi akar pohon besar. Mereka berdua menggali tanah dengan sangat tergesa-gesa dan penuh rasa takut. Keringat dingin bercucuran membasahi pakaian mereka berdua. Suasana hutan perlahan berubah menjadi semakin gelap dan mencekam karena matahari mulai turun. Setelah lubang galian dirasa cukup dalam, mereka memasukkan jasad Narto ke dalamnya dan segera menutupnya kembali dengan tanah berlumpur. Selesai melakukan penguburan darurat itu, mereka berdua kembali masuk ke dalam mobil. Napas mereka masih tersengal-sengal kelelahan. Tangan dan pakaian mereka kotor, dipenuhi sisa tanah merah. Sebelum Yuda menyalakan mesin mobil, Pak Rahmat menahan lengan kekasih anaknya tersebut. Wajah Pak Rahmat terlihat sangat serius di bawah cahaya lampu mobil yang redup. "Yud, dengerin Bapak baik-baik. Kamu jangan cerita kondisi jasad Om Narto yang hancur membusuk ini ke Silvi atau Ibu. Apalagi sampai nyebut soal belatung segala macam. Mengerti?" ucap Pak Rahmat dengan nada rendah. "Kenapa harus dirahasiain, Pak? Bukannya mereka berhak tahu kondisi yang sebenarnya?" Yuda membalas dengan dahi berkerut. "Bapak cuma bilang kalau Narto meninggal karena kecelakaan jatuh di hutan. Titik. Bapak nggak mau istri Bapak ketakutan, apalagi Iqbal sama Rosa masih kecil. Tolong kerjasamanya ya, Yud.
kata Pak Rahmat menatap tajam mata Yuda. Yuda menganggukkan kepalanya perlahan, tanda setuju. Mereka berdua akhirnya melaju kembali ke arah rumah tua itu. Setibanya di sana, Pak Rahmat langsung mengumpulkan seluruh anggota keluarga di ruang tengah. Wajahnya terlihat sangat pucat saat duduk menghadap istri dan saudara-saudaranya. Yuda berdiri diam bersandar di dekat bingkai pintu dengan perasaan tidak menentu. Suasana di dalam rumah mendadak hening menunggu Pak Rahmat berbicara. "Ibu, Nisa, Mas Karyo, Bapak bawa kabar duka dari hutan desa sebelah. Narto udah meninggal dunia tadi siang. Bapak sama Yuda nemuin dia di dekat sepedanya," kata Pak Rahmat memecah keheningan. "Innalillahi. Narto meninggal gara-gara apa, Pak? Terus sekarang jasad adikku kamu taruh di mana?" Tangis Bu Sanah langsung pecah, sementara Karyo berdiri dengan wajah terkejut. Nisa langsung menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Narto jatuh kecelakaan parah di dalam hutan. Jasadnya terpaksa langsung Bapak kubur di lokasi kejadian bareng Yuda. Jarak ke kota terlalu jauh. Bapak takut jasadnya makin rusak di jalan kalau kita paksa bawa pulang. Jelas Pak Rahmat menjalankan kebohongannya. Sylvie memeluk ibunya erat-erat untuk menenangkan wanita itu. Iqbal dan Rosa yang berdiri di sudut ruangan terlihat sangat ketakutan mendengar kata meninggal dan kuburan di hutan. Yuda memilih untuk menyingkir dari ruang tengah dan berjalan perlahan menuju kamar mandi di belakang rumah. Ia membuka keran air dan mencuci kedua tangannya berulang kali menggunakan sabun yang banyak. Ia terus menggosok telapak tangannya dengan keras di bawah aliran air yang dingin. Beberapa hari telah berlalu sejak kematian Narto yang sangat mendadak. Suasana duka dan ketegangan masih menyelimuti seluruh sudut rumah tua peninggalan orang tua Pak Rahmat tersebut. Hari itu, Iqbal sedang berada sendirian di dalam kamar yang ditempati oleh anak-anak. Ia sedang merapikan mainan milik adiknya, Rosa, yang berserakan berantakan di atas lantai kayu. Iqbal memungut boneka dan balok kayu kecil, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kardus kosong di pojok ruangan. Saat sedang mengumpulkan barang-barang itu, tangan Iqbal tidak sengaja menyentuh sebuah benda yang terasa asing. Benda itu ternyata adalah sebuah pisau mainan yang gagang dan bilahnya berwarna hitam pekat. Pisau itu tergeletak begitu saja di antara tumpukan mainan Rosa yang lain. Iqbal mengambil pisau berwarna hitam itu dan memperhatikannya dengan teliti. Ia merasa heran, dari mana adiknya bisa mendapatkan mainan berbentuk senjata tajam seperti ini di dalam rumah. "Ini pisau mainan punya siapa sih? Perasaan Rosa nggak pernah dibeliin mainan kayak gini sama ibu," gumam Iqbal sendirian sambil membolak-balikan pisau itu di tangannya. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Iqbal mulai bermain-main dengan benda tersebut sendirian di dalam kamar. Di luar kesadarannya yang normal, ia menempelkan bagian ujung pisau itu ke bagian perutnya. Iqbal mulai menggesek-gesekkan pisau hitam itu ke atas permukaan kulit perutnya secara perlahan. Anehnya, ia merasakan sensasi geli yang sangat aneh, namun justru terasa sangat nikmat baginya. Sensasi itu membuat Iqbal terus melanjutkan gerakannya tanpa henti. Tidak hanya di bagian perut, ia juga mulai menggesekkan pisau tersebut ke bagian lehernya secara bergantian. Semakin lama gesekan yang ia lakukan itu menjadi semakin kuat dan ditekan kencang. Iqbal perlahan semakin tenggelam dalam sensasi yang sama sekali tidak wajar tersebut. Ia sama sekali tidak menyadari ada bahaya besar yang sedang terjadi pada dirinya sendiri saat itu. Tangannya seolah digerakkan oleh sesuatu yang bukan miliknya. Pada saat yang bersamaan, Sylvie sedang berjalan melintas tepat di depan pintu kamar adik-adiknya yang setengah terbuka. Gadis itu berniat memanggil Iqbal untuk bergabung makan siang di ruang tengah. Namun langkah Sylvie mendadak terhenti kaku ketika matanya melihat ke dalam kamar tersebut. Mata Sylvie terbelalak sangat lebar melihat pemandangan mengerikan tepat di depan matanya. Ia melihat adiknya sedang menyayat perut dan lehernya sendiri berulang kali hingga darah segar mengalir deras. "Bapak, Ibu, sini cepat ke kamar, Pak. Iqbal berdarah banyak banget," teriak Sylvie dengan sangat histeris memecah keheningan rumah. Suara teriakan Sylvie yang sangat kencang itu membuat Iqbal langsung tersentak kaget. Kesadarannya mendadak kembali utuh seperti sedia kala. Iqbal baru tersadar bahwa pisau hitam yang ia pegang sedari tadi ternyata bukanlah sebuah pisau mainan dari plastik. Benda itu adalah sebuah pisau sungguhan yang memiliki mata pisau sangat tajam. Iqbal menundukkan kepalanya dan melihat kondisi tubuhnya sendiri yang sudah sangat parah. Bagian perut dan lehernya ternyata sudah tersayat sangat dalam akibat ulahnya sendiri. Darah segar memucur sangat deras dari dalam kulit tubuhnya yang robek menganga berukuran lebar. Rasa sakit yang luar biasa baru mulai terasa menyiksa seluruh tubuhnya saat ini. "Tolong, sakit banget. Kak Sylvie, tolongin Iqbal,"
Rinti Iqbal dengan suara yang sangat pelan dan bergetar hebat menahan perih. Belum sempat Sylvie berlari masuk ke dalam kamar untuk menolong, tubuh Iqbal langsung ambruk ke atas lantai kayu. Iqbal jatuh pingsan seketika akibat kehilangan terlalu banyak darah dalam waktu yang sangat singkat. Pak Rahmat dan Bu Sanah berlari tergesa-gesa masuk ke dalam kamar setelah mendengar teriakan panik anak sulung mereka. Bu Sanah langsung menjerit menangis sejadi-jadinya melihat anak laki-lakinya tergeletak bersimbah darah di kamarnya sendiri. Pak Rahmat segera mengangkat tubuh Iqbal dan memindahkannya ke atas kasur dengan perasaan sangat panik dan bingung. "Pak, kita bawa Iqbal ke rumah sakit kota sekarang aja, Pak. Darahnya nggak mau berhenti keluar ini," tangis Bu Sanah sambil menekan leher Iqbal menggunakan kain bantal. "Jarak rumah sakit kota paling dekat itu butuh waktu berjam-jam, Bu. Kalau kita paksakan bawa Iqbal lewat jalanan hutan yang rusak, dia malah bisa kehabisan darah di tengah jalan sebelum sampai," jawab Pak Rahmat dengan wajah yang sangat pucat pasi. "Terus anak kita dibiarin begini aja sampai mati, Pak. Gimana ini? Aku nggak mau Iqbal kenapa-kenapa," balas Bu Sanah semakin histeris memeluk tangan anak laki-lakinya. Keluarga itu terpaksa mengambil keputusan berat untuk merawat Iqbal sendiri di dalam kamar sebisanya. Jarak ke fasilitas kesehatan terdekat memang mustahil untuk ditempuh dalam kondisi sangat darurat seperti ini. Pak Rahmat berlari ke dapur mengambil kapas, air bersih, dan kain bersih apa saja yang bisa ia temukan di sana. Mereka menekan luka robek di perut dan leher Iqbal dengan sangat kuat untuk menghentikan pendarahan yang terus terjadi. Suasana rumah berubah menjadi sangat kacau balau, diwarnai isak tangis ketakutan Bu Sanah dan Sylvie. Mereka semua hanya bisa berkumpul mengelilingi tempat tidur sambil berharap kondisi Iqbal bisa kembali membaik. Ketegangan ternyata masih terus berlanjut. Yuda yang ikut merasa sangat tertekan mencoba mencari tempat untuk menenangkan pikirannya sejenak. Ia berjalan gontai menuju ruang keluarga, lalu merebahkan tubuhnya di atas kursi kayu yang panjang. Yuda memejamkan matanya sambil menarik napas panjang berulang kali. Pikirannya terus berputar mencari cara yang paling aman untuk segera membawa Sylvie dan keluarganya keluar dari desa ini. Ia sadar betul bahwa rumah ini sudah sangat tidak aman untuk ditinggali lebih lama lagi. Namun ketenangan yang Yuda cari di ruang keluarga itu ternyata tidak berlangsung lama. Saat ia sedang berbaring, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak menggelitik di area kakinya. Seekor kecoak hitam berukuran cukup besar mendadak merayap naik dan masuk ke dalam celananya. Yuda langsung terkejut dan buru-buru bangun dari posisi tidurnya. Ia menepuk-nepuk celananya dengan keras, berusaha mengibaskan serangga menjijikan tersebut agar segera jatuh ke lantai. "Buset dah, ini kecoak dari mana sih tiba-tiba masuk celana? Bikin kaget orang lagi tiduran aja," gerutu Yuda sendirian sambil terus menepuk bagian bawah celana kainnya. Akan tetapi, kecoak hitam itu ternyata tidak datang sendirian ke sana. Tiba-tiba saja, puluhan kecoak hitam berukuran besar lainnya muncul entah dari mana. Serangga-serangga itu langsung merayap naik dengan cepat dan mulai mengerumuni seluruh tubuh Yuda. Kecoak-kecoak itu bergerak lincah menyusup ke balik baju dan celana yang ia pakai. Yuda sangat panik dan berusaha memukul tubuhnya sendiri untuk mengusir serangga tersebut. Rasa geli dan gatal yang sangat luar biasa mulai menyiksa seluruh permukaan kulitnya. Yuda mulai berteriak histeris saat beberapa ekor kecoak mendadak merayap naik ke arah wajahnya. Saat ia membuka mulut untuk berteriak minta tolong, serangga-serangga hitam itu justru merayap masuk ke dalam rongga mulutnya secara paksa. "Tolong, Sylvie, bantuin aku, tolongin aku!" teriak Yuda dengan suara tertahan karena mulutnya mulai dipenuhi gerombolan kecoak. Sylvie dan Nisa yang sedang berada di ruangan lain mendengar teriakan keras dari arah ruang keluarga. Mereka berdua segera berlari dengan tergesa-gesa untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah Sylvie mendadak terhenti kaku saat ia sampai di ambang pintu ruangan tersebut. Nisa yang berdiri tepat di sebelahnya juga hanya bisa mematung menatap ke arah depan. Mereka berdua sangat terkejut dan merasa jijik melihat kondisi Yuda saat itu. Tubuh pemuda itu sudah dipenuhi oleh ratusan kecoak hitam yang terus bergerak liar. Sylvie ingin melangkah maju untuk menolong kekasihnya, tetapi rasa panik dan jijik membuat kakinya terasa lumpuh tidak bisa digerakkan. "Yuda, ya ampun, itu kecoak banyak banget. Dari mana datangnya? Tante Nisa, bantuin Yuda cepetan tante," teriak Sylvie sambil menangis ketakutan di ambang pintu. "Tante juga takut, Sil. Itu kecoaknya banyak banget sampai masuk ke dalam bajunya begitu," balas Nisa dengan tubuh gemetar hebat sambil melangkah mundur. Di tengah kepanikan itu, kecoak-kecoak tersebut terus merayap liar, masuk lebih dalam, menembus ke bawah lapisan kulit Yuda.
Serangga itu bergerak menggerogoti dagingnya dari dalam, memberikan rasa gatal dan geli yang sangat tidak tertahankan. Siksaan gaib yang mengerikan itu membuat Yuda sepenuhnya kehilangan kendali atas pikiran warasnya. Ia benar-benar tidak tahan lagi dengan rasa geli yang terus menyiksa seluruh badannya. Dalam keadaan panik dan sangat kesakitan, pandangan mata Yuda tertuju pada sebuah gunting besi. Gunting berukuran sedang itu kebetulan tergeletak di atas meja kayu yang berada tepat di sampingnya. Tanpa berpikir panjang dan di luar kesadaran normalnya, Yuda langsung mengambil gunting tajam tersebut. Ia menggenggam gagang gunting itu dengan sangat kuat menggunakan tangan kanannya. Dengan gerakan brutal dan tenaga penuh, Yuda langsung menancapkan gunting besi itu berkali-kali ke kedua kakinya sendiri. Ia berusaha merobek kulit dagingnya sendiri secara paksa demi mengeluarkan kecoak-kecoak yang terus bersarang di dalam tubuhnya. Suara daging yang terkoyak berpadu dengan rintihan kesakitan terdengar menggema di ruangan tersebut. Darah segar langsung memuncrat deras membasahi kursi dan lantai kayu di sekitarnya. Sylvie menjerit semakin histeris melihat kekasihnya menyiksa diri sendiri tepat di depan matanya. Namun jeritan ketakutan itu sama sekali tidak mampu menghentikan tindakan nekat Yuda yang sudah kehilangan akal sehat. Tikaman brutal menggunakan gunting itu terus terjadi berulang kali tanpa henti. Tindakan nekat tersebut pada akhirnya berujung sangat fatal bagi nyawanya. Yuda akhirnya ambruk dan jatuh ke atas lantai dengan kondisi bersimbah darah. Tubuhnya berkedut menahan sakit sebelum akhirnya benar-benar diam kaku, tidak bergerak lagi. Yuda tewas dengan kondisi yang sangat tragis akibat tikaman gunting yang ia lakukan pada dirinya sendiri. Sylvie jatuh terduduk di lantai sambil terus menangis meratapi kekasihnya. Busana tidak bisa lagi menahan rasa takut dan kebingungan di dalam hatinya. Ia merasa tidak bisa hanya diam saja melihat keluarganya celaka satu persatu. Hatinya sangat yakin bahwa pasti ada sebuah rahasia gelap yang disembunyikan rapat-rapat di tempat ini. Busana akhirnya memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dengan mulai menggeledah isi rumah tersebut. Ia berjalan pelan menyusuri lorong rumah dan masuk ke dalam sebuah kamar kosong di bagian belakang. Kamar itu terlihat sudah sangat lama tidak digunakan dan dipenuhi debu tebal. Di sudut ruangan tersebut, terdapat sebuah lemari kayu tua yang pintunya sedikit terbuka. Busana mendekati lemari itu dan mulai membuka laci-lacinya satu persatu dengan tangan gemetar. Di dalam laci bagian paling bawah, Busana menemukan tumpukan kertas usang dan barang lama. Tangannya meraba bagian dasar laci dan tidak sengaja menyentuh sebuah benda berbentuk persegi. Busana menarik benda itu keluar dan mengusap debu kotor yang menempel di permukaannya. Benda itu ternyata adalah sebuah lembaran foto cetak zaman dulu yang warnanya sudah mulai menguning. Busana menyempitkan matanya untuk melihat gambar di dalam foto usang tersebut dengan lebih teliti. Gambar itu memperlihatkan seorang pria sedang duduk bersila melakukan sebuah ritual aneh di depan sesajen. Tempat ritual di dalam foto itu terlihat sangat gelap dan dipenuhi barang-barang klinik untuk pesugihan ilmu hitam. Wajah pria yang sedang melakukan ritual itu terlihat sedikit buram karena kualitas foto yang sudah sangat lama. Namun, postur tubuh dan bentuk wajah pria tersebut terlihat sangat familiar di ingatan Busana. Perasaan gelisah langsung menyergap dada Busana setelah melihat foto pesugihan tersebut. Jantungnya berdebar sangat kencang menahan pikiran buruk yang mendadak bermunculan di kepalanya. Busana segera memasukkan foto itu ke dalam saku bajunya dan bergegas keluar dari kamar kosong tadi. Ia mencari keberadaan Nisa untuk menuntut penjelasan tentang asal-usul foto mengerikan ini. Busana akhirnya menemukan Nisa sedang duduk sendirian di teras belakang rumah dengan wajah sangat pucat. Ia berjalan cepat menghampiri adik iparnya itu dengan napas yang masih tersengal-sengal. Tanpa basa-basi lagi, Busana langsung mengeluarkan lembaran foto usang itu dari dalam sakunya. Ia meletakkan foto tersebut tepat di atas pangkuan Nisa agar wanita itu bisa melihatnya dengan jelas. "Nisa, kamu harus jujur sama Mbak sekarang juga. Ini sebenarnya foto siapa? Mbak nemuin foto ini disembunyiin di laci lemari kamar belakang sana," tanya Busana dengan nada suara yang menuntut. Nisa menundukkan kepalanya melihat foto tersebut dan tubuhnya langsung gemetar ketakutan. Ia terlihat sangat panik dan berusaha menghindari tatapan mata kakak iparnya. "Itu cuma foto orang zaman dulu, Mbak. Nisa juga kurang tahu itu gambar siapa. Mending fotonya dibakar aja sekarang, biar gak bikin pikiran Mbak Sanah jadi makin kacau," jawab Nisa sambil mencoba mengembalikan foto itu. "Kamu jangan coba bohongin Mbak ya, Nis. Semua teror parah di rumah ini pasti ada hubungannya sama foto pesugihan ini. Jawab yang jujur. Laki-laki di foto ini Mas Rahmat kan?" desak Busana semakin menekan Nisa.
Mendengar nama kakaknya disebut dengan nada tegas, pertahanan Nisa akhirnya runtuh seketika. Air matanya langsung menetes membasahi pipinya yang memiliki cacat luka bakar lebar. Nisa menangis terisak-isak sambil menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya karena merasa sangat tertekan. "Iya mbak, laki-laki yang lagi ritual di dalam foto itu memang benar Mas Rahmat. Dulu, Mas Rahmat pernah ikut aliran ilmu hitam buat pesugihan minta kekayaan," jawab Nisa di sela tangisannya yang semakin keras. Busana merasa tubuhnya lemas seketika mendengar pengakuan langsung dari mulut Nisa. Kakinya terasa tidak kuat lagi untuk menopang berat badannya sendiri. "Terus apa hubungannya sama kejadian sekarang? Kenapa keluarga kita yang diserang sampai hancur begini?" tanya Busana dengan suara bergetar menahan tangis. "Dulu, Mas Rahmat sama Mas Karyo pernah bunuh seorang perempuan muda buat dijadiin tumbal pesugihan. Nama perempuan itu Sani. Dia anak gadis dari desa sebelah. Mereka bunuh Sani diam-diam di dalam hutan biar keluarga kita bisa cepat kaya raya, Mbak," jelas Nisa membongkar rahasia kelam tersebut. Pengakuan mengerikan itu membuat Busana terguncang sangat hebat. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa suaminya menyimpan masa lalu yang sangat kejam seperti ini. Selama bertahun-tahun berumah tangga, Pak Rahmat selalu terlihat sebagai sosok ayah yang penyayang dan sangat bertanggung jawab. Kenyataan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh demi harta pesugihan benar-benar menghancurkan hatinya. Busana menatap wajah Nisa dengan pandangan kosong, mencoba mencerna semua fakta gila yang baru saja ia dengar. Di saat yang bersamaan, Nisa perlahan mengusap bekas luka bakar di pipinya dengan tangan gemetar. Ia menatap Busana dengan sorot mata yang penuh penderitaan dan trauma mendalam. "Mbak Sana, tahu kenapa pipiku cacat parah kayak gini? Ini bukan luka karena kecelakaan kena air panas di dapur kayak yang selama ini diceritain Mas Rahmat," ucap Nisa melanjutkan penjelasannya. "Maksud kamu gimana, Nis? Jadi luka di wajah kamu itu sebenarnya gara-gara apa?" tanya Busana semakin kebingungan. "Mas Rahmat sendiri yang sengaja nyiram air mendidih ke wajah ke Mbak. Waktu itu aku nggak sengaja lihat mereka bunuh Sani buat tumbal. Mas Rahmat nyiksa aku pakai air panas biar aku tutup mulut dan gak berani lapor ke polisi," jawab Nisa dengan suara pelan namun terdengar sangat menyayat hati. Fakta baru tersebut benar-benar menjadi pukulan telak yang meruntuhkan seluruh dunia Busana. Suami yang selama ini selalu ia hormati, ternyata adalah seorang monster kejam yang tega menyiksa adik kandungnya sendiri. Busana mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya karena merasa sangat mual. Semua teror mengerikan, kematian Narto, sayatan pisau Iqbal, hingga serangan serangga yang menewaskan Yuda kini menjadi masuk akal. Ini semua adalah bentuk pembalasan dendam dari masa lalu yang datang menagih nyawa keluarganya satu persatu. Di tengah keterkejutan Busana atas pengakuan Nisa tadi, suasana rumah tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang sangat aneh. Terdengar suara rintihan kesakitan yang cukup keras dari arah lorong kamar. Busana dan Nisa segera menoleh ke arah sumber suara tersebut dengan perasaan was-was. Mereka berjalan pelan mendekati pintu kamar Karyo yang terbuka setengah. Pemandangan mengerikan kembali tersaji tepat di depan mata mereka berdua. Karyo terlihat merangkak keluar dari kamarnya dengan kondisi fisik yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak sangat lemas, tidak bertenaga, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat. Karyo merintih kesakitan sambil terus memegangi bagian lehernya yang seolah tercekik kuat. Ia tiba-tiba memuntahkan cairan kental berwarna merah gelap dari dalam mulutnya. Muntahan darah segar itu ternyata bercampur dengan puluhan belatung putih dan kecoak hitam yang masih hidup. Serangga-serangga menjijikan itu bergerak liar keluar dari tenggorokan Karyo dan berserakan di atas lantai kayu. Tidak hanya itu saja, kedua kaki Karyo juga terlihat membengkak sangat parah. Dari pori-pori kulit kakinya keluar cairan nanah berwarna kuning pekat yang menyebarkan bau sangat busuk ke seluruh ruangan. Busana dan Nisa hanya bisa berdiri terpaku menatap nyeri tanpa berani mendekat untuk menolong. Tanpa ada peringatan sama sekali, sebuah kejadian gaib kembali terjadi di depan mata mereka. Kekuatan tak kasat mata mendadak mengangkat tubuh Karyo yang sedang merangkak di lantai. Tubuh pria itu ditarik dengan kasar, lalu dilemparkan dengan sangat kuat ke arah dinding kayu. Terdengar suara benturan yang sangat keras, diikuti bunyi tulang yang patah secara bersamaan dari seluruh tubuhnya. Karyo jatuh membentur lantai dengan posisi tubuh yang sudah tidak wajar. Ia tewas ketika di tempat itu, tanpa sempat mengucapkan satu patah kata pun. Suasana rumah seketika berubah menjadi kepanikan total, diwarnai jeritan ketakutan dari Nisa.
Tidak lama setelah kejadian mengerikan itu, Pak Rahmat muncul dari arah ruang tengah. Ia berjalan tergesa-gesa sambil menggendong tubuh Iqbal yang masih pingsan dan dibalut perban. Pak Rahmat menghentikan langkahnya saat melihat jasad kakaknya tergeletak hancur di sudut lorong. Wajahnya terlihat sangat panik dan kebingungan melihat darah serta nanah yang berceceran di lantai. Bu Sanah langsung berjalan cepat menghampiri suaminya dengan tatapan mata yang penuh amarah dan kekecewaan. Ia menunjukkan foto pesugihan usang itu tepat di depan wajah suaminya. "Ini perbuatan kamu semua kan, Pak? Kamu tega numbalin orang demi pesugihan sampai akhirnya keluarga kita yang kena imbasnya sekarang," teriak Bu Sanah dengan suara bergetar menahan marah. "Ibu ngomong apa sih? Bapak nggak ngerti maksud ibu. Bapak baru aja mau mindahin Iqbal ke kamar belakang," jawab Pak Rahmat dengan wajah bingung sambil menurunkan tubuh anaknya perlahan. "Nggak usah pura-pura lagi, Pak. Nisa udah cerita semuanya ke aku. Kalian bunuh gadis desa yang namanya Sani itu kan? Terus kamu juga yang nyiram air panas ke wajah Nisa biar dia tutup mulut," cerca Bu Sanah tanpa henti. Pak Rahmat terdiam kaku mendengar semua rahasia kelamnya dibongkar habis-habisan. Ia menundukkan kepalanya sejenak lalu menatap wajah istrinya dengan tatapan putus asa. Rahasia yang selama bertahun-tahun ia tutup rapat akhirnya terbongkar di saat yang paling buruk. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakui perbuatannya di masa lalu. "Iya, Bapak emang pernah ikut pesugihan ilmu hitam waktu kita masih susah dulu. Bapak ngelakuin itu karena nggak mau lihat keluarga kita hidup miskin selamanya, Bu. Tapi sumpah demi Tuhan, bukan Bapak yang bikin teror mengerikan di rumah ini sekarang," jelas Pak Rahmat dengan nada memelas. Bu Sanah menggelengkan kepalanya karena sudah tidak bisa lagi mempercayai ucapan suaminya. Ia merasa sangat hancur hidup bersama orang yang tangannya berlumuran darah orang lain. Saat perdebatan sengit itu belum menemui titik terang, tiba-tiba sebuah keanehan besar kembali terjadi. Seluruh lampu di dalam rumah tua itu mendadak padam secara serentak. Suasana rumah seketika berubah menjadi gelap gulita tanpa ada sedikit pun celah cahaya yang masuk. Bu Sanah mendadak kehilangan kesadarannya di tengah kegelapan tersebut. Saat ia perlahan membuka matanya kembali, kondisinya sudah berubah drastis. Bu Sanah terbangun dalam keadaan duduk terikat sangat kuat di sebuah kursi kayu. Ia berada di ruangan tertutup yang gelap dan pengap. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk memberontak, namun tali pengikat itu terlalu kencang melilit tangan dan kakinya. Di ruangan yang sama, ia menangkap pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Pak Rahmat ternyata juga berada di sana dalam kondisi terikat kuat. Namun, tubuh suaminya itu melayang tinggi di atas balok kayu penopang atap tanpa bisa bergerak sedikit pun. Tiba-tiba saja, sesosok wanita tua muncul perlahan dari sudut ruangan remang-remang tersebut. Wanita berwajah keriput itu ternyata adalah Mirna, ibu kandung dari Sani. Gadis desa itu dahulu dibunuh dengan keji oleh Pak Rahmat dan saudara-saudaranya. Mirna rupanya telah mempelajari ilmu pesugihan hitam yang sama persis. Ia sengaja menguasai ilmu gelap itu demi menuntut balas atas kematian anak perempuannya. Rasa dendam mengubah wanita itu menjadi sosok yang sangat menakutkan. Menggunakan kekuatan sihir gelapnya, Mirna mulai menyiksa Pak Rahmat tanpa ampun. Ia mengendalikan sebuah besi panas menyala terang. Besi itu mencambuk punggung Pak Rahmat berkali-kali secara gaib dari jarak jauh. Setiap cambukan gaib merobek kulit punggung Pak Rahmat hingga berlubang dalam. Darah segar bercampur nanah kuning berbau busuk mengucur deras dari luka siksaan tersebut. Pak Rahmat menjerit kesakitan menahan siksaan di atas balok kayu. Dalam kondisi panik melihat suaminya disiksa, tangan Bu Sanah meraba-raba area di sekitar kursinya. Beruntung, tangan kanannya berhasil meraih sebuah pisau kecil. Secara diam-diam dan sangat hati-hati, Bu Sanah menggesekkan bagian tajam pisau itu untuk memotong tali di tangannya. Ia bekerja cepat sebelum Mirna menyadari apa yang sedang dilakukannya. Begitu tali pengikat putus, Mirna mendadak memutar tubuhnya dan berjalan mendekat. Niat wanita tua itu sangat jelas. Ia ingin mencekik leher Bu Sanah. Namun Bu Sanah tidak menyerah begitu saja. Ia melawan sekuat tenaga untuk mempertahankan nyawanya. Saat tangan Mirna mencoba menggapai lehernya, Bu Sanah langsung menusukkan pisau kecil itu berkali-kali ke wajah Mirna. Ia menusuk dengan sangat brutal dan penuh tenaga. Darah memancar deras akibat tusukan tersebut. Serangan bertubi-tubi itu membuat kedua bola mata wanita tua tersebut terlepas dan jatuh ke atas lantai kayu. Mirna langsung terkapar tidak berdaya di lantai dengan wajah berlumuran darah kental.
Melihat Mirna terkapar, Busana segera berlari menyelamatkan suaminya yang melayang di atas balok kayu. Namun usahanya sudah terlambat karena Pak Rahmat ternyata sudah tidak bernyawa. Suaminya tewas akibat rentetan luka siksaan yang menghancurkan seluruh bagian punggungnya. Belum sempat Busana meratapi kematian suaminya, kejadian gila kembali terjadi. Mirna yang dikira sudah tewas ternyata bangkit berdiri kembali. Wanita penyihir itu memungut kedua bola matanya yang terlepas, lalu menempelkannya kembali ke dalam kelopak matanya yang kosong. Dengan sisa kekuatan ilmu hitamnya, Mirna mengendalikan tubuh Busana dari jarak jauh. Tubuh Busana mendadak terangkat melayang ke udara. Ia meronta saat lehernya tercekik sangat kuat secara gaib oleh sihir wanita tua tersebut. Di saat Busana hampir kehabisan napas, pintu ruangan mendadak terbuka lebar. Rosa yang sebelumnya dikurung di kamar lain ternyata berhasil melarikan diri. Gadis kecil itu berlari masuk membawa jerigen berisi minyak tanah. Tanpa rasa ragu melihat kejadian mengerikan itu, Rosa langsung menyiramkan minyak tanah ke seluruh tubuh Mirna. Rosa kemudian menyalakan sebatang korek api kayu dan melemparnya tepat ke arah wanita tua tersebut. Tubuh Mirna seketika terbakar hidup-hidup dilalap kobaran api yang besar. Sihir yang mengendalikan tubuh Busana langsung terlepas saat itu juga. Tubuh Busana langsung jatuh terbanting cukup keras ke atas lantai. Busana segera bangkit berdiri dan menarik tangan Rosa. Mereka berlari menyusuri lorong rumah yang ikut dilalap kobaran api untuk mencari sisa keluarganya. Namun, pemandangan yang mereka temukan justru menghancurkan jiwa Busana sepenuhnya. Dari balik jendela kaca ruangan yang terkunci rapat, Busana melihat kondisi Nisa dan jasad Karyo. Tubuh mereka berdua tertempel kaku di atas lantai kayu tanpa bisa bergeser. Air mendidih terus-menerus mengguyur tubuh mereka dari atas secara gaib tanpa henti. Guyuran air panas itu membuat seluruh kulit mereka melepuh parah dan hancur berantakan. Di ruangan lain yang juga terkunci kuat oleh sihir, kondisinya ternyata jauh lebih mengerikan. Busana menjerit histeris melihat Sylvie berada di dalam sana. Tubuh anak perempuan tertuanya itu dalam kondisi tergantung terbalik dengan posisi kepala menghadap bawah. Tubuhnya terus dihantam oleh cambukan gaib bertubi-tubi hingga darah mengalir deras membasahi lantai. Tepat di samping Sylvie, Iqbal berdiri sangat kaku sambil merintih kesakitan menahan siksaan. Mulut anak laki-laki itu terus memuntahkan ratusan ulat bulu hitam beracun tanpa henti berjatuhan ke lantai. "Ibu nggak bisa buka pintunya ini. Kakak sama mas kamu kekunci di dalam sana," teriak Busana memukul pintu kayu dengan tangannya yang gemetar. "Ibu, ayo kita lari keluar aja sekarang. Apinya udah membesar mau sampai ke sini, Bu." Tangis Rosa menarik-narik baju ibunya agar bergegas pergi. "Tunggu sebentar, Rosa. Ibu harus cari cara buat dobrak pintu ini. Ibu nggak mungkin ninggalin kakak kamu di dalam," balas Busana dengan nada suara sangat putus asa. "Nggak bisa dobrak lagi, Bu. Hawa apinya udah panas banget. Kita bisa ikut mati kebakar kalau diam di sini terus," sahut Rosa ketakutan. Busana menatap nanar ke arah anak-anaknya dari balik kaca yang perlahan tertutup asap tebal. Menyadari tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menghentikan siksaan kejam tersebut, hatinya benar-benar hancur. Dengan air mata yang mengalir deras, ia terpaksa mengambil pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia mengikhlaskan kematian suami dan kedua anaknya mati tersiksa di sana, sebagai pengorbanan terakhir demi mempertahankan satu nyawa tersisa. Busana menarik tubuh Rosa berlari keluar dari rumah laknat itu. Mereka melompat masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Busana menginjak pedal gas melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ia terus mengemudi membelah jalanan hutan gelap sambil melihat kobaran api besar melahap sisa keluarganya dari kaca spion. Menyadari bahwa bayang-bayang trauma ini masih mengejar mereka. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.